sahabat-sahabat sekalian, ya, di nomor 3A ini, isi perjanjian lama adalah bayangan. Dan wujudnya adalah Kristus. Ini firman Tuhan yang katakan ya. Kita baca. Tadi saya sudah sebutkan Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yaitu Yesus ngomong ini, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi waktu Yesus Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya pada zaman itu. Ya, setelah dia tahun 30 sampai tahun 33,5 waktu Yesus terangkat, ya, setelah salib bersama-sama muridnya, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi semua yang tertulis dalam kitab perjanjian lama, ya, kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, semuanya harus digenapi. Nah, inilah yang waktu itu tidak dimengerti oleh para rasul, ya, murid-murid, sampai di ayat 45 itu Yesus membuka pikiran muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan juga karena mereka sudah mengerti kitab suci, tidak heran juga Paulus yang memang mendapatkan pertemuan langsung, ya, berhadapan muka dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, dia katakan, maka dia bisa berkata, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Ya, hari Sabat. Nah, apa ini? Nah, ternyata ini semua yang di ayat 16 ini adalah dia katakan apa? Di ayat 17 dikatakan, semua ini hanyalah bayangan. Jadi semua ini hari raya, bulan baru, hari Sabat, semua bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya apa? Ialah Kristus. Jadi perjanjian lama itu adalah bercerita tentang bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Nah, ini harus kita tangkap. Walaupun yang disebutkan bayangan itu menjadi fakta, ada pada saat itu. Tapi itu merupakan bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Nah, Kolose 2 ayat 2 berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Coba teman-teman perhatikan di sini. Segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Jadi kata pengertian, keyakinan pengertian is the most important in our life. Karena di Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, itu binasa. Ya. Nah, dan apa namanya? Keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Yaitu apa? Kristus. Jadi rahasia kehidupan di jagat raya ini adalah Kristus itu. Nah, ini penting bagi kita untuk kita ketahui, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai kitab Wahyu, fokusnya adalah Kristus. Nah, saya lanjut di 3B. Isi perjanjian lama adalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Nah, teman-teman sekalian, ini sering diabaikan ayat ini, dianggap tidak memberikan tidak sering dibahas, dibaca lewat aja. Nah, kita telusuri ini adalah nubuatan 700-an tahun sebelum Yesus turun ke bumi. Sudah ditegaskan di sini. Ya, sebab seorang anak telah lahir. Nah, kenapa pakai kata telah? Karena memang dia sudah ada gitu ya. Dia sudah ada sebelum dunia ada gitu ya. Telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Kristus itu diberikan untuk kita. Ya, dia diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Nah, ini namanya, gelarnya, panggilannya disebut apa? Penasihat ajaib, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Penolong, Roh Kristus. Ya. Nah, ini Roh kebenaran ini. Allah yang perkasa. Nah, ini ada kata Allah yang perkasa. Jadi siapa ini? Ya, ini bercerita tentang Kristus semua. Bapa yang kekal. Siapa Bapa kekal? Ya, cerita Kristus juga. Raja damai. Siapa? Ya, Kristus. Raja damai ini adalah dia sebagai raja yang mendamaikan umat manusia
melalui salib terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya waktu itu sedang mengambil wujud manusia. Tapi sebenarnya dia itu adalah Allah yang roh itu sendiri. Maka di Yesaya 45 ayat 21 kita baca. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Nah, ini diungkap kembali ya, diungkap di Yesaya. Tapi dia bilang, bukankah aku? Dia bilang, bukankah aku? Dia bercerita tentang dirinya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Jadi aku itu, Tuhan itu tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripada Tuhan itu sendiri. Allah yang adil, juru selamat. Nah, Allah yang adil, juru selamat. Siapa juru selamat? Ya Yesus Kristus. Jadi tidak lain, Yesus Kristus itu adalah Allah yang adil. Yesus Kristus itu ya adalah tidak ada selain dia. Gitu. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ya Yesus itu. Maka di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, bercerita siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, Yesus Kristus. Tadi pun kita ingat, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi Petrus membaptis apa? Dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini harus menjadi poin penting pengertian pemahaman bagi kita bersama. Ini kita melihat ayat demi ayat.